Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau semua orang nyuruh kamu bangun pagi, padahal otak kamu tuh rasanya baru bener-bener nyala pas matahari udah tenggelam? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang mungkin agak mengejutkan tentang kapan sih sebetulnya waktu terbaik kita buat belajar. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Rasanya frustrasi banget pas lagi coba belajar, masukin informasi ke otak, tapi kok rasanya kayak mental ke tembok ya? Nah, inilah yang namanya dilema waktu belajar yang kayaknya dialami semua orang. Coba deh kita renungin sebentar. Kapan sih kamu ngerasa paling tajam, paling fokus, dan paling gampang gitu nyerap ide-ide yang rumit? Apakah pas subuh, atau justru pas dunia di luar udah sepi dan tenang? Masyarakat kita tuh sering banget kan muji-muji si pagi hari orang-orang yang bangun sebelum matahari nongol. Tapi, kenyataannya banyak dari kita justru merasa lebih hidup dan produktif sebagai burung hantu malam pas gangguan udah berkurang dan fokus kita lagi di puncak-puncaknya. Gimana kalau aku bilang perasaan lebih fokus di malam hari itu bukan cuma sekedar perasaan aja? Yuk kita lihat sebuah temuan menarik yang kayaknya nih bisa mengubah cara kamu mandang jadwal belajarmu selama ini. Nah, ini dia nih intinya. Kutipan ini bilang dengan sangat jelas, otak siswa lebih aktif sore malam hari. Makanya banyak siswa lebih fokus belajar malam. Jadi, ini bukan lagi soal pilihan pribadi ya, tapi soal gimana otak kita mungkin emang udah terprogram dari sananya. Jadi, poin utamanya gini, kalau kamu sering banget kesusahan belajar pagi-pagi, mungkin kamu itu bukan pemalas loh. Bisa jadi kamu cuma lagi berusaha kerja di luar jam biologis terbaikmu. Ini penting banget buat ngevalidasi teman-teman yang suka begadang buat belajar. Tentu aja, pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa gitu sih? Ternyata ada penjelasan ilmiah di baliknya, dan semuanya itu ada hubungannya sama yang namanya jam internal tubuh kita. Nah, ini dia kata kuncinya. Kronotipe. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak settingan pabrik tubuh kamu. Ada orang yang di-setel buat mode pagi, ada juga yang mode malam. Dan ini bukan pilihan, tapi emang bagian dari biologi kita masing-masing. Dan dampaknya tuh besar banget. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, kronotipe itu bukan cuma nentuin kapan kamu ngantuk, tapi juga kapan kamu paling jago mecahin masalah, kapan energimu lagi full, dan yang paling penting, kapan waktu terbaikmu buat belajar. Melawan kronotipe itu ya sama aja kayak maksa main game berat pas HP kamu lagi mode hemat daya. Nggak akan maksimal kan? Oke, kita udah ngerti nih sains di baliknya. Terus gimana cara kita menerapkan ilmu ini di kehidupan nyata? Yuk kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Ini dia panduan simpelnya buat kamu. Pertama, coba jadi pengamat buat diri sendiri. Perhatiin pola energimu. Kedua, kalau kamu udah tahu jam emas kamu, mau itu jam 9 malam atau jam 10 pagi, langsung deh jadwalin tugas-tugas paling berat di jam itu. Dan yang terpenting, yang ketiga, buang jauh-jauh rasa bersalah karena nggak jadi orang pagi. Nah, sebagai penutup, mari kita kembalikan lagi fokusnya ke diri kamu sendiri. Setelah semua informasi ini, sekarang waktunya buat refleksi pribadi. Jadi, ini dia pesan utamanya. Lupakan deh pendekatan satu jadwal untuk semua orang. Kunci belajar yang efektif itu adalah personalisasi. Temukan ritme alamimu sendiri dan bekerjalah mengikuti ritme itu, bukan melawannya. Aku bakal tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba deh, pikirkan baik-baik. Mungkin perubahan terbesar dalam produktivitasmu itu bukan tentang belajar lebih keras, tapi tentang belajar di waktu yang tepat. Terima kasih sudah menyimak ya.